Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my wonderful students. Morning, Miss. How are you today, guys? I'm so beautiful. Thanks. And I'm in well condition. Thank you very much for asking me. Okay, saya akan mengecek attendance list kalian pertama. Nur Kolbi, Yes, Miss. Andi Hovifa, yes, Miss. okay, Musona, Ke puskesmas, Miss. oh, tapi saya lihat ini namanya ada. Oh, berarti ada, sudah Miss. datang, Tadi berarti katanya sudah ke pulang. puskesmas, Miss. Musona, are you there? Yes, Miss. Okay. Oh, ada. Mahfuz Ihsan, Get well soon, Sona. Yes, Miss. oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Untuk chairman-nya silahkan membimbing doa terlebih dahulu. Please, Mahfuz Ihsan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Dan Oke, amin. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, misalkan menginformasikan kalian what basic competencies we are going to touch for this meeting. Jadi kita akan membahas tentang 3.6 dan 4.6 KD, yaitu tentang teks interaksi transaksional, kalimat memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau, yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. And also we have the goals that we want to achieve in this meeting. Pertama yaitu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Kemudian kita akan mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks, memahami struktur masing-masing konteks, memahami unsur kebahasaan dari masing-masing konteks, and we also making the interrogative sentence atau menyusun kalimat meminta informasi. And the last is respond to request for information. Jadi kita akan menyusun juga kalimat untuk menanggapi permintaan informasi. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. Gak ada, Miss. Oke, jadi kita masuk ke materinya ya. Pertama saya ingin tanya, ada yang tahu tenses apa yang kita gunakan kalau misalnya berhubungan dengan masa lampau? Saya, Miss. Oke, Nurkolbi, please. Simple past tense. Great answer. Ada simple past tense, betul. Ada lagi yang ingin bertanya, ingin menjawab? Saya, Miss. Oke, Hovifah, go ahead. Past continuous. Oke, betul. Great answer. Ada lagi? Aput atau Musona ada yang ingin saya Miss. jawab? Oke, silakan. Present perfect tense. Present perfect tense, great answer. Ada lagi? Mungkin 3 itu saja. Oke, jadi tenses yang berhubungan dengan masa lampau itu benar yang telah kalian jawab. Pertama kita memiliki simple past tense seperti yang Nurkolbi bilang, terus past continuous tense seperti yang Andi Hovifa bilang, ada juga present perfect tense seperti yang Aput bilang. Kemudian kita memiliki past perfect tense and also present perfect continuous tense and also past perfect continuous tense, dan ada beberapa lagi. Kalian bisa searching di search engine manapun,
mungkin kalian akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang simple past tense dan present perfect tense. Let me share the screen to you guys first. Kelihatan? Yes, Miss. Okay. Wait a minute. Jadi pertama simple past tense. So what is simple past tense? Jadi past tense is simple past tense is a tense used to express event that occurred in the past and ended also in the past. Jadi simple past tense ini kita gunakan ketika kita ingin membicarakan kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung di masa lalu dan berakhirnya juga di masa lalu tersebut. And the formula you guys can see in the screen. For positive, we use subject plus past verb atau verb to plus object. Untuk negatifnya, subject plus didn't atau did not plus present verb and plus object. Jadi ketika kita sudah menggunakan did, itu verb to-nya yang awalnya verb to berganti menjadi verb one. Sama dengan interrogatif, hanya saja did-nya dimajukan ke depan menjadi did plus subject plus verb one plus object. Di sini Miss sudah memberikan contoh positif sentence-nya. Ada yang bisa membuat negatif sentence, mungkin mengubah dari ini awal menjadi negatif dan interrogatif. Ada yang bisa? Me, Miss. I wanna try. Okay, go ahead, please, Nur Kolbi. I didn't eat the cookies last night. I didn't eat the cookies last night. Great answer. Ada yang ingin coba lagi? Ini sudah benar ya. Ada yang ingin coba lagi interrogative sentence? Saya Miss. Silakan, Hovifa. Miss, tadi Miss minta contoh interrogatif atau negatif sentence? Interrogatif. Karena negatifnya sudah dijawab sama Kolbi. Iya. Oh, saya Miss. Let me try ya Miss. Yes, go ahead. Did you took my picture last night? Took the picture last night. Did you took my picture last night? Okay. Thank you for the answer, Hovifa. Jadi seperti yang kita lihat di sini, took-nya itu berbentuk present atau past verb. Termasuk ke dalam verb 1 atau verb 2? Kalau took. Past. Oke, great answer. Jadi kalau misalnya interrogatif atau negatif sentence yang awalnya verb to, kita ganti menjadi verb one atau present verb karena sudah diwakili dengan did. Jadi di sini kita ganti took-nya diganti. Verb one. Great answer. Jadi kita tambahkan di sini tanda tanya ya. Jadi di sini complete sentence-nya, did you take my picture last night? Adapun untuk menggunakan formula ini, saya punya ide. Bagaimana jika saya memberikan kalian sentence seperti ini?
Apakah sudah benar? Jika saya membuat sentence seperti ini menggunakan was or were di simple past tense, apakah sudah benar? Ya, Aput? Salah, Miss. Salah, kenapa? Kira-kira salahnya? Harusnya making itu diganti jadi diganti ini Oke, go ahead. kata kerja kedua. Kata kerja kedua. Oh, jadi salahnya di situ. Oke, great. Great answer. Hanya saja kurang tepat. Jadi, kalau misalnya kita ingin menggunakan was or were, itu kita tidak menggunakan verb, tidak ditambahkan verb. Maksudnya verb action-nya langsung. Karena untuk menggunakan was or were, kita hanya bisa menggunakan adjective atau adverb atau noun. Karena untuk menggunakan was or were di simple past tense itu hanya untuk nominal clause, nominal sentence. Jadi kita bisa menambahkan di sini adjective. Misalnya I was busy so hours ago. Seperti itu. Sudah mengerti? Oke. Kita lanjutkan ke present perfect tense ya. Jadi, present perfect tense. So what is present perfect tense? The present perfect tense is a tense used to express an action or situation that has started in the past but still continuing, or the effect is still continuing until now. Jadi untuk menggunakan present perfect tense, kita misalnya telah melakukan suatu kejadian atau suatu kegiatan di masa lampau. Kemudian tapi efeknya itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini kita menggunakan tense ini. Adapun formulanya yaitu subject plus has or have plus verb 3. Miss buatkan satu contohnya. Misalnya I have eaten cookies. I have eaten please Aput, fokus. Mic-nya kedengaran sampai sini. I have eaten 2 hours ago. Jadi seperti ini. Misalnya saya ingin mengatakan saya belum lapar sekarang karena saya telah makan 2 jam yang lalu. Nah, ini kita bisa menggunakan present perfect tense di kondisi seperti itu. Dan saya menambahkan misalnya kalimat, ingin membuat kalimat yang lebih complicated. Misalnya, I'm not hungry yet because I have eaten 2 hours ago. Jadi ini merupakan, perhatikan baik-baik, jadi ini merupakan present perfect tense-nya yang saya garis bawah ini. Dan ini merupakan I'm not hungry-nya itu termasuk ke dalam tense apa? Ada yang tahu I'm not hungry itu termasuk ke tense apa? Apa, Miss? Ini yang I'm not hungry di kalimat ini, perhatikan di screen-nya. Ini termasuk tense apa? I'm not hungry. Adjective. Adjective. Oke, great answer. Ada yang bagaimana dengan jawabannya Hafifah? Apakah sudah benar menurut kalian yang lain? Nur Kolbi atau Mahfuz Ihsan mungkin? Ada yang tahu I'm not hungry atau sudah benar yang dikatakan Hafifah? Adjective. Sudah benar, Miss. Oke, sudah benar.
Aput bilang sudah benar. Nur Kolbi mungkin ada jawaban lainnya? No, Miss. Oke, ada ya. Jadi terima kasih untuk jawabannya Hovifa dan Aput juga Kolbi. I'm not hungry ini termasuk ke simple present tense. Jadi kalau misalnya kita ingin kembali lagi, kalau kita ingin menggunakan present perfect tense itu sebenarnya misalnya efeknya masih berlangsung sampai sekarang, seperti I'm not hungry yet, itu kan berlangsungnya sekarang. Nah, kita menggunakan I have eaten 2 hours ago untuk menyatakan kejadian yang telah berlangsung di masa lampau, tapi efeknya ada sekarang. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan untuk materi ini? Present perfect tense? Miss, saya Miss. Oke, go ahead. Silakan. Kalau subjeknya satu orang, kita pakai apa, Miss? Makanya subjeknya satu orang itu I, misalnya. Kita gunakan di present perfect tense kan kita gunakan have. Tapi kalau misalnya she, it, kita gunakan has. Oh iya, Miss. Oke, Miss. Oke. Ada lagi yang bertanya? Miss. Yes. Welcome. You're welcome. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita akhiri saja? Miss, Aput kerasukan, Miss. Sudah berkedip matanya, Miss. Aput, fokus, Aput. Jadi sekian saja. Lihat ada orang berkelahi di sana. Oh, oke. Jadi, tidak ingin bertanya lagi? Kita akhiri saja. Yes, Miss. Sudah Oke. tidak ada, Miss. Jadi, saya akan tutup pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya saya akan merangkum. Jadi, ada beberapa tenses yang bisa kita gunakan jika ingin menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Yang pertama seperti yang Nur Kolbi tadi bilang ada simple past tense, kemudian Hovifa bilang past continuous tense, terus Aput bilang present perfect tense, ada juga beberapa lagi. And then untuk tenses yang kita bahas kali ini ada simple past tense dan present perfect tense. Jadi simple past tense itu adalah tense yang kita gunakan ketika kita ingin membicarakan atau menjelaskan tentang kejadian yang telah terjadi di waktu lampau, di masa lampau, namun berakhirnya juga di masa lampau tersebut. Bedanya untuk present perfect tense itu kejadiannya terjadi di waktu lampau, tapi efeknya itu masih berlangsung seperti sekarang. Adapun formulanya atau rumusnya telah kita bahas tadi. Jadi sekian itu saja pembelajaran kita kali ini. Thank you very much guys for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.